Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menagih surat resmi pemberhentian reklamasi Pulau G dari Menko Kemaritiman Ridza Ramli selaku Ketua Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain itu, Ahok juga meminta Rizal untuk tidak berbicara ke media tentang pemberhentian proyek reklamasi. Ahok mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menerima surat pemberhentian reklamasi Pulau G. Hal itu berdasar dari informasi staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Ahok juga berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan keputusan rapat Komite Bersama Reklamasi yang membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Pasalnya, Ahok menilai keputusan itu bertolak belakang dengan isi keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 sehingga tidak bisa dibatalkan. Ia juga merasa rekomendasi komite tidak sama seperti yang disampaikan oleh Rizal. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Ridza Ramli meminta agar Ahok tidak mengacu pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 sebagai dasar pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, belait yang dipakai Ahok sudah kadaluarsa dan sudah ada aturan yang lebih baru ketimbang Kepres itu. Sebelumnya, Komite Gabungan yang dipimpin Menko Kemaritiman Ridza Ramli memutuskan memberhentikan proyek reklamasi Pulau G. Pasalnya ada pelanggaran berat membangun di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal. Ahok mengeluarkan izin proyek reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang juga anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk Desember 2014 lalu. Tim Liputan melaporkan. Adu manuver reklamasi Pulau G, itulah tema dialog kita kali ini, dan di studio telah hadir bersama kami pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Aryan Nugroho. Pak Aryan, selamat pagi. Pagi Mas Kevin. Pak Aryan, kalau kita cermati ini polemik antara Pak Rizal dengan Pak Ahok ini semakin meruncing. Kalau menurut Pak Aryan sendiri sebetulnya yang benar yang mana sih Pak? Begini, masalahnya nggak di situ lagi sekarang. Jadi pada tanggal 27 April itu Presiden sudah mengambil alih dengan bijaksana ya. Waktu itu konflik antara kementerian dengan Pak Ahok sangat kuat sehingga Pak Jokowi secara bijak beliau mengenalkan namanya proyek Garuda Nasional, Garuda Indonesia, yang itu mencakup juga pengembangan kawasan reklamasi Pantai Utara ini. Sejak Presiden mengatakan itu, maka sejatinya pekerjaan reklamasi itu diambil alih oleh pusat. Konsekuensinya setelah itu harus freeze semuanya. Sampai Presiden mengeluarkan sebuah keputusan baru mendelegasikan kepada siapa? Apa kepada kementerian, atau kepada BUMN, atau kepada Pemda? Dalam hal ini kepada Pak Rizal gitu ya? Belum ada sama sekali. Oke, itu belum. Jadi sekarang ini harusnya tidak boleh ada pekerjaan di situ. Kalau ada pekerjaan di Jakarta dijalankan oleh Pemda untuk reklamasi lagi, maka itu berarti Pemda sudah dalam tanda petik itu secara hukum tata negara melawan atasannya. Jadi dalam hal ini Pemda melawan pusat begitu? Betul. Nah, kalau misalnya kita cermati mengenai alasannya sendiri, Pak Aryan, ini kan dicermati menurut Pak Rizal itu kalau dilanjutkan alasannya ini akan berbahaya. Pulau G ada di jalur gas milik PT Pertamina dan juga ada di jalur kabel milik bawah tanah milik PT PLN, ya berbahaya. Ini kalau alasannya sendiri? Jadi begini, memang peraturan perundangan yang ada yang dibuat Pak Ahok itu kadaluarsa atau itu. Jadi peraturan perundangan yang ada itu kalau mengembangkan kawasan strategis di suatu daerah, maka pertama-tama Pemda itu membuat yang namanya Perda Zonasi. Nah, Perda Zonasi itu setelah jadi diajukan kepada kementerian terkait, ya dalam Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Kelautan Perikanan. Setelah itu disahkan dan perda jalan. Nah, kenapa harus ada perda zonasi? Karena di situ harus ada yang namanya studi lingkungan, studi ekonomi, studi masalah security-nya, studi masalah bahwa itu kelayakannya secara infrastruktur, kemudian studi tentang sosiologinya, tentang kulturnya. Jadi harus komplit. Nah, problem di sini kan begini, Pak Ahok ini sepertinya beliau tidak begitu semangat untuk melakukan atau membuat perda zonasi. Kenapa harus lewat DPRD? Kenapa harus? Karena Pak Ahok agak sedikit reluctant atau bukan sedikit banyak reluctantnya. Karena begini, Pak Ahok ini kan banyak menyerang DPRD. Jadi kalau beliau mau lewat DPRD, beliau mungkin agak takut begitu loh. Nanti kira-kira nanti bakal dibatalkan.
Padahal yang setahu saya teman-teman DPRD memahami ini dan teman-teman DPRD DKI Jakarta paham dengan keinginan Pak Jokowi yang akan melanjutkan ini. Cuman Pak Ahok sendiri udah takut duluan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau sekarang mau baik adalah pertama Pak Ahok ikut aja yang prosedur yang ada. Artinya ini ranahnya namanya ranah HAN, hukum administrasi negara. Jadi administrasinya diikuti juga. Buatlah perda zonasi. Ngomong dengan DPRD, buat. Nah, DPRD yang diminta adalah studi yang komprehensif, bukan cuma berhubungan dengan bagaimana duitnya kembali aja, tidak. Tapi apakah ekonominya kena nggak itu? Kemudian lingkungannya bagaimana? Itu yang didapat oleh Pak Ahok. Nah, jadi masalah karena sudah ada komitmen dengan pengembangnya, maka ini jadi semacam hutang begitu. Tapi sebetulnya kalau menurut Pak Aryan itu memang perda zonasi ini sebetulnya menjadi kunci. Ini kemudian menjadi biang keladinya. Kenapa ini akhirnya jadi seperti ini konfliknya? Jadi begini. Hanya semata-mata karena itu, Pak Aryan? Iya, hanya itu saja, sangat sederhana. Jadi kalau sebenarnya Pak Gubernur berkenan untuk membuat Pak Jokowi nggak pusing sebagai presiden, sudahlah prosesnya perda zonasi. Mungkin takes time, tapi nggak lama-lama kok. Yang saya ketahui teman-teman di DPRD DKI Jakarta open minded kok, tidak seperti yang barangkali di stereotipkan seperti sekarang ini. Hanya karena Pak Gub atau eksekutif sudah terlanjur menyakiti legislatif sehingga takut seperti kalau ada pria atau suami yang sudah menyakiti istrinya, mungkin selingkuh begitu, kemudian dia ngomong sama istrinya udah takut duluan begitu loh. Baik, Pak Aryan, bagaimana dengan persoalan yang disampaikan oleh Pak Ahok ya, menyampaikan bahwa ini kok bisa-bisanya keputusan 3 menteri mengalahkan Kepres pada tahun 95. Itu yang kemudian dia tanyakan kepada Presiden Jokowi, dia kirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk menerima alasan yang lebih lengkap. Ini kalau menurut Anda alasan Pak Ahok ini realistis tidak? Nomor satu, saya itu sebenarnya yang saya pengen marahi tanda petik itu adalah tim intinya Pak Gubernur, karena begini, tim inti harus tahu bahwa yang namanya Kepres yang lama itu tidak dianulir oleh SKP 3 menteri itu, tapi oleh undang-undang tentang reklamasi atau pengembangan daerah strategis itu. Jadi salah kalau dia ngomongnya kayak gitu? Salah, karena begini, itu udah dianulir oleh undang-undang, oleh kebijakan lebih tinggi lagi. Nggak mungkin yang namanya sebuah peraturan presiden itu mengalahkan undang-undang. Sudah begitu kita juga ada lagi yang namanya undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana pengajuan berkenaan dengan pengembangan aset di daerah itu harus lewat DPRD. Itu udah jelas semuanya. Jadi yang terjadi adalah teman-teman yang membantu Pak Ahok ini tidak membuat Pak Ahok menjadi lebih comfort bekerja dengan memberikan rekomendasi yang baik. Sekarang Pak Ahok membuat surat kepada Pak Presiden dengan landasan sebuah kebijakan yang kadaluarsa, mengadu Presiden dengan menterinya, kan jadi repot Pak Presiden. Jadi harusnya Pak Gubernur itu dibantu oleh timnya supaya beliau nggak keki atau kagok seperti ini. Pak Aryan, bagaimana kemudian dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Bapeda DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati, yang juga mengatakan komite gabungan reklamasi tidak pernah menyimpulkan ada pelanggaran berat di Pulau G, itu semata-mata hanya pernyataan Pak Rizal sendiri. Ini kalau menurut saya kutip ya. Kalau menurut Anda itu juga bagian dari hal yang tidak. Ini Kepala Bapeda ini juga pernyataan politik ini. Beliau adalah birokrat, ngomongnya harus profesional, nggak boleh politik. Masalahnya bukan masalah Pulau G-nya ini saja. Masalah adalah prosedur dari pembuatan itu harus ikut peraturan gitu loh. Negara itu diatur pakai tata aturan, tidak dengan keinginan saja gitu loh. Adanya kebijakan publik itu adalah untuk membuat negara itu satu, melakukan pekerjaannya dengan proper, bertanggung jawab, transparan. Kalau enggak ngawur, suka-suka. Jadi dengan demikian pertama kali Bapeda pasti tahu kok ini. Kalau menurut yang saya ketahui ya, siapapun kepala Bapeda ini dia tahulah lewat mana dulu. Kemungkinan juga Ibu Kepala Bapeda ini mendapatkan pressure untuk memberikan pernyataan politik seperti ini. Jadi kalau menurut saya, lebih baik seperti ini Bu Tuti atau Kepala Bapeda jangan kasih sistem seperti inilah. Masalah bukan teknis kok ini. Masalah udah levelnya public policy dan politik ini. Oke, baik Pak Aryan. Pak Ahok juga mengatakan bahwa ia membandingkan, ya ini salah satu alasan kemudian dia mengatakan Pak Rizal salah begitu ya, bahwa reklamasi dengan Pulau C dan D itu justru malah lebih melanggar dibandingkan dengan Pulau G. Tapi kemudian Pak Rizal bersama dengan keputusan 3 menterinya tersebut itu malah menyatakan hanya Pulau G yang melanggar. Ini kalau mau dibandingkan oleh menurut Pak. Jadi ini Pak Ahok menuju ke alasan teknis nih kalau menurut. Jadi gini, kadang-kadang ini kalau kita tahu di dalam sebuah perdebatan atau sebuah konflik, maka orang yang pandai dia merubah platformnya.
Nah, ini konfliknya itu ada di konflik kebijakan, bukan konflik teknis. Nah, kita melihat di sini dalam konteks negosiasi ya, Pak Gubernur cukup cerdas juga sih. Dia mau mengganti platformnya dari platform policy jadi platform teknis. Nah, Pak Rizal terikut di situ, kejebak beliau. Kalau menurut saya, kalau Pak Rizal seharusnya mengatakan bahwa ini bukan masalah teknis lagi, udah masalah politis. Kok berani yang namanya DKI Jakarta melawan presiden, belum ada penugasan kok jalan lagi. Kedua, kok berani tata kelolanya mengatakan harus perda zonasi dulu, baru kemudian ada pengesahan pusat baru dikerjakan. Jadi jangan mau dipindah zona platform pergerakan negosiasinya. Ini adalah teknik negosiasi yang agak nakal juga sih mengganti platform itu. Tapi dalam konteks ini kalau kita melihat dari seorang analis negosiasi, Pak Gubernur cerdas juga memindah platformnya. Tapi kalau saya menjadi memberikan nasihat, jangan pindah platform. Udahlah, ini bukan masalah rebutan kok. Yang benar bagaimana kalau gitu efeknya? Memang implikasinya adalah pengembangnya akan dirugikan. Kenapa seperti itu? Ya udah taruh duit duluan. Kenapa seperti itu? Lah dulu kenapa nggak diproses dengan baik begitu loh. Pak Aryan, tapi kemudian kenapa kok menurut Anda Pak Ahok ini kayaknya kok ngotot sekali ya? Ini reklamasi harus dilakukan, ada berbagai keputusan menghentikan tapi dia melawan terus. Menurut Anda kenapa? Saya tidak tahu betul ya, ada beberapa spekulasi yang barangkali masih tidak benar, kan spekulasi juga. Ada yang mengatakan spekulasi bahwa, oh ini para pengembang ini sudah terlebih dulu membantu Pak Gubernur untuk melakukan banyak hal gitu, sehingga Pak Gubernur merasa nggak enak kalau nggak bantu balik. Itu pertama. Kedua, ada juga skenario mengatakan bahwa ini pengembang udah terlanjur pinjam duit nih. Kalau dia nggak segera selesai, maka dia bank obligasinya makin tinggi. Jadi katakanlah sudah terlanjur pinjam duit buat reklamasi, dijanjikan akan selesai sekian, ternyata mundur. Dengan demikian harusnya periodnya kan jadi mundur lagi, cost bagi. Nah, ini yang terjadi adalah sebenarnya kalau dalam ilmu kebijakan publik disebut sebagai vendor driven policy. Kebijakan yang didrive oleh vendor. Siapa vendornya? Ya para pemilik reklamator tadi. Siapa yang didrive? Eksekutif, dipaksa seperti itu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Terjadi kasus-kasus di mana kebijakan jadi melenceng karena kejadian adalah vendor driven policy. Nah, vendor driven policy adalah bahaya yang paling besar di dalam policy making di Indonesia dan rata-rata negara berkembang. Jadi policy making diatur oleh pengusaha. Oke, Pemprov diatur oleh pengembang, begitu maksud Anda? Itu kalau kita bicara dalam teori vendor driven policy. Oke. Dalam hal ini dalam Pemprov DKI Jakarta, maksud Anda, menurut Anda? Kalau kita menggunakan analisis, tapi ini memang kita tanpa pretensi ya, ini dari segi akademis saja. Dari pergerakan yang ada, kita bisa melakukan kajian kebijakan bahwa ini vendor driven policy, di drive gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah sudah nyata-nyata ada permasalahan di situ, tapi dipaksakan. Nah, memang ini agak berat karena tidak elok sebenarnya. Ini Pak Ahok kan masa terakhir gubernurnya ya. Beliau kan mau maju lagi. Kalau bisa dirapiin deh, supaya kalau maju nanti beliau clean gitu loh. Baik. Pak Aryan, di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian kalau misalnya memang Pak Ahok mau melawan, jalur yang baik itu seperti apa sih? Solusinya lebih baik untuk dua-duanya supaya win-win solution seperti apa? Kita bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.